berapa persen? Tinggal ya sekitar 80%-an. Tinggal 80 atau udah 80%, sekitar segitu. Alhamdulillah. Kita kan punya waktu masih lama. Kira selesai kapan? Insya Allah Rabu lah udah selesai. Mudah-mudahan masih cukup waktu, mudah-mudahan sehat aja ya, jadi bisa menyelesaikan pada waktunya. Nah, sekarang diganti dulu, kita ngobrol-ngobrol biar enggak nih stres lihat laptop terus. Ini mau ngobrol aja di akhir tahun ya, kita kan jarang ngobrol, jadi belajar ngobrolnya berdua sekarang. Alhamdulillah sekarang udah di penghujung tahun. Jadi mau tahu gimana pengalaman Bunda di tahun 2021 ini dalam bertugas, khususnya sebagai guru yang kena sasaran berat ya. Jadi mau tahu pengalaman Bunda bagaimana melaksanakan KBM menggunakan kurikulum baru. Silahkan cerita mana aja. Sebenarnya untuk sementara karena waktunya belum seperti biasanya ya, karena pegang 2 kelas, yang kelas 1 sama kelas 2 masih terbagi ya cara masuknya juga. Seminggu cuma 3 kali tatap muka. Jadi untuk itu waktu juga mungkin pelajaran belum sepenuhnya ya, masih masih dipilih-pilih gitu, karena mungkin terbentur waktu saja, jadi nggak terlalu fokus gitu sama yang kelas 1. Mungkin kalau misalnya yang kelas 1-nya seperti biasa pagi setiap hari lah, mungkin sudah mengikuti kali jadwal pelajaran yang sudah ada gitu. Itu aja sih, waktu aja sekarang mungkin karena waktu. Ya, jadi yang ini udah dilaksanakan, memang waktu kita masih terbatas PTM-nya ya, mudah tahun depan atau kedepannya bisa full ya. Yang pasti kan udah dilaksanakan. Sejauh ini apa pendapat atau perasaan Bunda mengenai program di sekolah penggerak atau khususnya KBM? Apa bedanya dengan kurikulum sebelumnya? Sebetulnya sih ya emang lebih mudah ya untuk menerapkan. Hubungan kelas 1 masih tahap pengenalan ya, terutama kan kelas 1 itu belum bisa membaca semua ya, jadi apapun itu mereka selalu bertanya gitu. Kalau jadi kita ngasih satu, menjelaskannya harus satu-satu gitu. apa-apa nanya, jadi belum, si siswanya juga belum bisa menerima sepenuhnya gitu. Apa-apa yang diajarkan masih dituntun gitu, karena mungkin belum terbiasa mandiri ya, apalagi tadinya belajar di rumah ya, selalu dihubungi sama orang tua gitu, jadi kebiasaan kemandirian siswa belum sepenuhnya gitu. Mereka menganggap guru kayak orang tua yang lebih bagus sih, karena guru memang mengganti murid di sekolahnya. Kalau kelas 1 biasa sama aku di rumah, jadi gurunya ya sama bundanya juga. Tapi kalau dalam hal kritis, berarti kan mereka banyak nanya, lebih bagus ya kalau anak sekarang udah kritis.
sebelumnya dulu kali ya, seperti administrasinya mungkin harus dilengkapi, mungkin dengan adanya administrasi sudah lengkap jadi persiapannya itu ada untuk jadi ada persiapan karena sekarang masih tahap belajar juga, belum penuh lah, belum sepenuhnya ke administrasinya, belum sepenuhnya digarap gitu, masih baru separoh lah. Jadi kalau misalnya sebelum kita memulai pembelajaran di semester 2, kalau misalnya sudah disiapkan, nah dari situlah gitu, guru harus benar-benar menyiapkan. Mudah-mudahan anak juga kalau memang gurunya sudah siap, anak kan tidak mengikuti. Udah siap. Soal apalagi ingin sih sebetulnya ingin menguasai seperti apa alat yang sudah disediakan ya, itu karena belum, mungkin akan lebih hidup lagi mungkin dalam ruang kelas kalau misal pembelajarannya dengan cara menggunakan alat proyektor apa namanya. Nah itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah ya karena waktu jadi belum siap. Nah untuk memperbaiki ini rencana Bunda untuk semester 2 gimana biar lebih siap gitu. Yang harus itu ingin mengerjakan ini administrasi yang dipersiapkan seperti program ya, memang harus ada, itu kan sebagai acuan ya. Terus silabus ya, jadwal udah pasti udah ada kalau jadwal. Untuk persiapan mengajarnya juga harus modul ajarnya mungkin sudah dipersiapkan, kalau buku-bukunya mungkin sudah ada, tinggal dulu aja persiapannya. Menargetkan macam silabus seperti itu mau dibuat kapan gitu. Inginnya sih sebelum masuk, inginnya gitu. Ingin sebelum masuk itu udah ada gitu. Ya. Jadi buat gambarnya enak gitu. Tapi mohon bimbingannya. Karena belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya lah gitu. Nanti bisa sama dengan kelas 4 ya. Bareng-bareng cuma kira-kira kapan gitu kan, sekarang masih belajar rapot, minggu depan belajar rapot, kalau sudah itu libur. Nah kalau kita kan mengerjakan itu Di waktu libur. Siap. Ya nggak apa-apa sih, insya Allah siap. Itu cuman harinya aja ditentukan gitu, hari apa gitu. Kalau ibu kan di sini aja ya, mana-mana jadi memang Bunda perlu ditemenin gitu bareng-bareng. Ayo silakan tinggal hubungi aja. Temennya diajarin juga. Kita sama-sama lebih bagus, nanti bisa ngajak Bu Dede khusus yang sekolah penggerak. Ya, sebetulnya yang lain juga kan sama ya, tetap harus persiapan. Jadi ya kalau udah ada niat seperti itu ya alhamdulillah, tinggal nanti mengajak rekan-rekan untuk bareng di hari apa. Libur kan ada 10 hari kurang lebih ya. Masalah kalau udah masuk suka repot gitu, yang silabus yang begitu mah, kecuali kan kalau model aja mungkin persiapan bisa sebelumnya ya gitu. Kalau yang itu kan harus sudah dipersiapkan gitu. Jadi kita patokannya udah tahu gitu. Bulan ini mau apa nih gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi kayaknya seperti mataharinya udah kelihatan terang. Cuman ya emang masih banyak kekurangannya walaupun udah bertahun-tahun mengajar di sini gitu ya. Namanya berpikirnya hanya ke anak gitu, fokusnya mungkin kurang. Jadi ini anak kan kalau kita berpikir yang ngajar itu gini, ini anak harus bisa ya gitu, harus bisa gitu aja berpikirnya. Sebetulnya kalau ini udah percaya dengan pengalaman Bunda yang sudah demikian panjang ya kan. Kalau ilmu memang kita harus cari terus dari sananya juga, bahkan sampai diprogramkan guru belajar, guru mengajar, macam-macam ya sekarang kalau kita belajar ya. Intinya guru atau siswa memang didorong untuk mau terus belajar, karena ilmu itu kan ya kita baru sedebu barangkali yang tahu, jadi tidak akan habis dan kita perlu terus menyesuaikan diri dengan kondisi. Begitu tadi zaman pendidikan juga berubah
kita harus selalu meningkatkan kompetensi ke arah situ. Jadi ya, kita belajar sama-sama dan sama-sama belajar kalau urusan belajar, dan alhamdulillah ya kemauan belajar kita di sini sudah cukup tinggi ya. Tinggal cari waktu ketika kapan gitu, jadi nggak surut lagi. Terima kasih. Kemudian mengenai ini fokus salah satu dalam program sekolah penggerak profil pelajar Pancasila itu ada proyek. Gimana pendapat Bunda sebetulnya itu? Bagus, dengan adanya proyek jadi bisa menambah wawasan siswa, terus gurunya juga, terus siswa juga bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan, apalagi yang sekarang yang lebih diberatkan kepada hal sampah ya, yang proyek itu bukan? Ya itu. Jadi membiasakan diri lah hidup bersih gitu aja, di lingkungan sekolah maupun di rumah gitu, itu kebiasaan diri untuk siswa benar-benar bermanfaat. Terus gimana cara Bunda mencapai profil pelajar Pancasila sehari-hari baik KBM atau luar KBM yang sudah diterapkan? Yang apa ya maksudnya? Kan melalui sekolah penggerak ini tujuannya lebih jelas ya, bahwa siswa itu nantinya harus jadi pelajar yang memiliki profil, bahwa dia itu harus iman, harus takwa, harus berakhlak mulia, harus berkebinekaan global, harus gotong royong, harus mandiri, memiliki berpikir kritis. Nah, untuk mencapai itu gimana caranya tuh? Menerapkan atau mencapainya selama ini yang udah dalam KBM ataupun di luar KBM? Dengan cara memberi penjelasan aja pada siswa, terus apa-apa yang harus dilakukan siswa gitu. Di dalam pembelajaran juga akan diterapkan bagaimana itu yang namanya profil Pancasila yang ke-1 harus seperti apa gitu, dan diterapkan kesehariannya aja gitu. Pada teman kan ya, harus saling berbagi, saling membantu gitu. Berarti kan di sikapnya, lebih ke sikapnya di pelajaran aja gitu. Setiap kesempatan ya. Baik saat mengajar ataupun ya pembiasaan di luar, kebiasaan diri lah pada siswa. karena memang sasaran kita ke situ ya, ingin siswa kita itu jadi siswa yang seperti itu ya, baik melalui KBM di kelas, melalui materi-materi yang disampaikan, kemudian kita tambah juga dengan pembiasaan, ada proyek juga, jadi semuanya mengarah ke pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi memang baiknya kita masukan itu selalu dalam setiap KBM ini bisa diatur, misalkan hari ini mau fokus dimensi mandiri, hari ini mau anak itu belajar mandiri melalui apa saja hari itu, sasarannya biar anak sendiri maksudnya. Memang ada saatnya kan anak harus bisa mandiri, ada hal juga yang harus bergotong royong, jadi tergantung kegiatan apa. Kalau untuk kemandirian melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri harus bisa sendiri, tapi untuk kepentingan bersama ada harus bareng-bareng. Nah, kita nggak ada masalah ya. Tinggal yang Bunda rasa sulit paling apa nih di sekolah penggerak? Kayaknya dalam hal penerapannya aja mungkin belum apa ya, buat diri sendiri aja gitu. Keinginan ada ya, ingin seperti itu, mau gimana gitu, misal pemahaman ini tuh gitu tentang pembelajaran juga. Nah, kadang-kadang kan diterapkannya itu suka ada gimana ya, suka kayak ini gimana ya, suka nanya ke diri sendiri aja gitu ya. Apa memang sendirinya kurang gimana gitu lah penguasaan atau gimana gitu, apalagi udah melihat anak didik kita gitu ya, belum menghadapi anak yang belum memahami benar-benar kan, nggak semua sama ya, mungkin ada yang
kreatif, ada yang ini gitu. Terus pas anak yang nggak bisa sama sekali itu, udah dia nggak mau nulis, nggak mau apa gitu. Kan kalau misalnya kita fokus sama anak tersebut, kalau dalam hal apa pembelajaran mungkin itu akan terganggu ya ke siswa yang lain gitu. Emang seharusnya sih ada apa bimbingan yang khusus gitu di waktu di luar jam pembelajaran. Ya, jadi memang tugas guru itu ya kompleks, apalagi guru kelas 1 pokoknya luar biasa, tidak bayang. Cuman gini doang, kayaknya gurunya pengusahanya aja kalau ini. Ya, sejauh ini kan Bunda ya sudah menunjukkan ya yang paling mampu di kelas 1 ya Bunda gitu, cocoklah semua sifat kesabarannya dan Cuman kreatifnya yang pengalamannya. kurang, kreatifnya Ya, gitu nggak serba bisa. kalau merasa kurang kreatif nggak serba bisa, kan bisa mungkin kedepannya kita berusaha caranya gimana, coba kalau Bunda rencananya gimana biar nambah Ya, maksudnya nambah enggak rasa. seperti yang ini, maksudnya kreatif itu punya keahlian ya, misalnya bidang apa, terutama kan penguasaan di ini apa sih IT ya. Itu kalau misalnya orang yang gurunya udah menguasai terus dia juga punya kemampuan lebih gitu lah, mungkin apa-apa gitu dalam hal pembelajaran udah siap bener-bener nih, apa yang dari alat peraga apa udah bener-bener dipersiapkan gitu. Cuman sekedar hanya keinginan ingin seperti itu, tapi pas kenyataannya masih gimana ya, banyak ininya nih. Kan sudah ada keinginan, dan keinginan itu salah satu modal utama ya untuk mengubah ya, jadi untuk memperbaiki sesuatu. Nah kalau sudah ada keinginan kita kan akan berusaha. Nah ya tapi emang kan kita ini bukan cuma satu pekerjaan ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ini itu banyak, jadi ngatur waktu ya memang udah luar biasa susah gitu. Nah walaupun begitu, nah untuk mencapai keinginan tadi ya kita kan bertahap saja ya. Mungkin di Bunda ada lagi pikiran mau belajar apa dulu gitu, mau gimana gitu, rencana untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT terutama. Mungkin ada rencana mau belajar ini biar kapan gitu sebetulnya, apa nih yang mau bisa dulu belajar apa dulu gitu kan banyak. Iya, pengen yang dibutuhkan dalam KBM aja sebetulnya gitu, yang berkaitan dengan KBM gitu. Jadi kalau apa-apa yang harus misalnya gini ya, kita buat apa modul aja nih ya, kan kalau misalnya kita belum terlalu ahli gitu, pas pembuatannya upload gambar ini itu gitu belum terbiasa gitu, dari situlah kesulitan. Ini gimana ya gitu. Tapi kalau misalnya hanya mengetik atau memberitahu ini harus begini, ini insya Allah lah itu bisa dilakukan gitu, asal ada yang membimbingnya gitu. Nanti diperlukan dukungan atau bantuan untuk membimbing belajar tuh. Berarti kan kita bisa misalkan yang Bunda harap yang bisa dimintai bantuan atau dukungan untuk itu misalkan siapa? Pertama sih mungkin tentang administrasinya pengennya masih bareng-bareng gitu ya, biar ayo kita ya, maksudnya hari ini mengerjakan apa nah gitu. Kalau ini yang sesama ini ya, sesama apa yang udah di guru apa sekolah penggerak ya, udah sama-sama harus seperti itu gitu. Inginnya sih kalau mengerjakan apapun itu bareng gitu, pas kita tidak tahu enak buat nanya gitu aja. Tapi sebenarnya nggak ada masalah kalau kita perlu belajar bareng-bareng. Cuman itu mungkin kalau masih terganggu kali ya pikirannya karena megang dua, terus waktunya juga belum seperti biasa ya. Mungkin kalau setiap hari mah mungkin kelas 1 gitu seperti biasa, kelas 2 siang, kelas itu pagi, mungkin masih bisa diatur gitu. Karena ini mah kalau misalnya seminggu 3 kali tatap muka terus pembelajaran kan nggak mungkin itu, mereka kan sudah dikasih jadwal, sedangkan masuknya nggak bergantian waktunya itu aja gitu. Rada kagok gitu kalau belum tiap hari itu mah rada kagok.
ya, Iya. keterbatasan Ya waktu itu aja masalah yang pokok utama mah itu gitu. utama. Ya mengenai waktu lah, bagi waktunya. Tahu ya, mudah-mudahan tahun ajaran depan. Kalau seperti kelas yang lain kan udah rutin ya setiap hari dalam seminggu itu, karena ini kan 2 kelas berbagi dengan kelas yang lainnya. Jadi belum terlalu fokus jadinya gitu. Memang dalam keterbatasan waktu, ya dengan keterbatasan waktu seperti ini hanya masuk 3 hari ya belum Iya. untuk satu kelas, itu pun sebentar ya udah Iya. pastilah tidak akan Nggak full gitu memuaskan. ya, nggak full gitu intinya gitu aja. Iya. Kalau untuk seperti ini kan, kalau untuk kelas tinggi sih Iya. di kelas itu tinggal membimbing hal yang penting aja yang belum dikuasai anak. Jadi untuk melancarkan atau apa ya, sama di kelas 1, 2 juga ya, bantuan orang tua memang sangat penting tetap. Bahkan ya sangat kalau ke kelas rendah, karena kita nggak bisa full fokus Iya. seperti dulu guru aja ya yang membimbing anak. Jadi sekarang memang nggak bisa kita apa-apanya setelah di sekolah gitu kan, waktunya kan cuma 1 maksimal 2 jam. Sebenarnya bisa apa gitu membimbing sekian banyak siswa, apalagi di atas 20 orang, ya udah kebayang lah tidak akan sebagaimana mestinya gitu. Ya walau itu ya kita harus tetap berjalan dan yang mudah-mudahan tetap maksimal hasilnya. Jadi fokusnya kepada yang benar-benar harus dibimbing, dibantu kita aja. Kalau bantu baca nambah wawasan atau apa ya ditambah di rumah aja. Udah sih suka dikasih tahu gitu minta bantuannya sama orang tua, karena waktu yang paling banyak kan di rumah gitu. Ya ditekankannya ya membaca lah ya, karena tanpa membaca bisa membaca mereka tidak akan mengerti gitu. Sekalipun kita berbicara apa juga nggak akan tahu, nggak akan mengerti gitu. Kecuali mereka yang udah bisa membaca. Tinggal beberapa orang sih yang belum mengenal huruf, kayaknya udah mengenal ya. Soalnya kayaknya nggak terlalu ini sih, cuman mengenal, cuman belum sepenuhnya. Kan beberapa orang juga Sebagian kecil ya, ya. Ada yang mengenal huruf, cuman ngejahnya belum lancar gitu. Ya udah nggak PAU barangkali. Itu dari PAU juga sama. Dari PAU juga sama sih. Ada yang baru mengenal gitu. Ya karena PAU Mungkin juga begini ya. iya, mungkin itu aja kalau di rumah kan lebih mereka lebih ke main ya. Apalagi udah dikasih gadget kayak gitu udah lebih asik. Padahal di gadget itu kan harus dibaca ya, buka. Cuman hafalan aja gitu, buka ini buka itu gitu. Dengan dihafal. Kalau seperti itu ya tidak terlalu inilah, hanya butuh waktu dan kita belajar nanti mengerjakan suatu bareng-bareng ya untuk menyiapkan administrasi di semester 2 sehingga kita bisa melaksanakan program sekolah penggerak lebih sesuai dengan aturan dan bisa mencapai hasil yang diharapkan. Mudah-mudahan juga ada guru baru untuk mengelas 2. Jadi fokus gitu kalau ke 1. Kalau ada tambahan 1 jadi semua program satu Iya, jadi kelas. emang lebih fokus itu, mudah-mudahan lebih inilah belajarnya juga. Ya, kalau ada guru baru 1 ya tetap kita kan kurang 1 ruangan ya. Iya, Kalau memang solusinya bagaimana? Kalau untuk masuk mungkin seperti biasa aja gitu. 1, 2 Ya, gitu. Ya, kalau memang kelas ujung mau dipakai ruangan kira-kira bisa. Bisa. Sebenarnya bisa, tapi barang-barang juga banyak. Nggak ada buat nyimpan ya. Tapi bisa juga sih barang ditarik ke kelas. Cuman kalau sedikit, kalau cuma 15 orang ya, kalau 20-an tetap kan mau ya, tapi
yang penting mah tiap hari gitu. Anak misalnya kelas 1 kelas 1 gitu, iya. satu Iya kelas. gitu. Mudah-mudahan lah ada apa aja perubahan-perubahan yang kita nggak tahu ya. Lebih baik aja untuk sekolah Iya. kita gitu. Ini untuk proyek semester 2 kan kita nambah ya temanya. Sebenarnya Bunda bisa milih sendiri bebas mau apa gitu. Permainan tradisional apa gimana? Iya, lihat-lihat itu paling kita bisa tentang ya topiknya atau judulnya permainan tradisional. Yang seharusnya berupa gimana tuh? Jadi kita melestarikan kembali, membudayakan lagi permainan-permainan zaman dulu. Pernah Main juga aja tiap hari ya. di sekolah mungkin harus di daftar dulu ya ada permainan apa dari Pernah sih. congklak Iya, dicoba. Pernah juga itu main apa? Yang loncat-loncat gitu, tak pernah gitu. Ada ini videonya juga. Main apa sih, engklek ya? Main engklek itu pernah dicoba. Jadi apalah sementara kita soalnya kan proyek yang itu juga jalan terus lah, jalan aja terus jadi 2 gitu sekarang. Karena namanya yang pertama belum selesai ya, masuknya kemarin kita pelatih ahli ke media gitu. Tadinya kan nanya apa kalau belum selesai terus saja itu temanya gitu. Nah, gitu. Nanti karena dalam 1 tahun kan minimal 2 sebetulnya. Nah, karena kita kan baru belajar ya, jadi mulainya pelan apa kali ya. Jadi sekarang di semester 2 kita rencana ya apalah nambah kegiatan yang menyenangkan, jadi main aja anak mingguan misalkan seminggu ini di hari apa atau kapan main apa gitu ya. Anak sekarang kan udah mainnya di HP game apa ya, tapi kan suka ada juga mereka main apa yang kita nggak tahu dari mana tuh asalnya. Ini lagi aja lah menggali-gali lagi permainan tradisional supaya apa ya, melestarikan. Melestarikan terus juga ya mengurangi ketergantungan pada gadget, biar mainnya Memperkenalkan lah, intinya memperkenalkan, takutnya mereka lupa. mainnya main yang alami Iya. kegembiraan anak-anak bersama teman ya. Kalau dengan HP kan bisa sendiri-sendiri, biar mengembalikan bisa menjauhkan dari teman. Kalau dengan HP, kalau gitu kan bisa menyatukan. Kalau misalnya permainannya tradisional itu bisa menyatukan kembali gitu kan. Coba kalau misalnya HP asik dengan sendirinya, kalau HP itu perbedaannya. Makanya balik lagi anak-anak ya, kalau udah dicoba kan mungkin mereka senang juga. Senang, gitu. emang senang. Waktu itu juga waktu main iPad senang banget. Karena pasti beda di situ kan ada nilai-nilai yang mau dikembangkan juga. Mainnya kan selalu sama-sama, nggak ada main sendiri. Gotong royong. Kreatif. Iya. Terus ada juga kan yang harus mikir dulu ya, kemana kalau nggak ke situ mati. Kalau main gas itu, ya itu butuh pemikiran. Walaupun itu mandiri, emang mandiri ya kalau gas ya. Ya, belum bisa berpikir. Iya, berpikir kritis. Atau kreatif enggak. Jadi Bunda boleh mulai pikirkan mau main apa aja kira-kira dalam 1 semester. Ya kita juga sambil cari-cari ingat-ingat lagi zaman kita dulu suka main apa. Kalau congklak kami butuh alatnya ya, kalau congklak ya. Boleh juga tuh, misalkan kalau emang nanti ada congklak berarti kita harus siapkan beli congklak berapa gitu. Siapin alatnya, kalau udah menentukan dulu jenis permainannya apa beli congklak. Main congklak juga sama kan, berpikir ya, mereka kan lihat kemana gitu. Di pasar kayak banyak ya alatnya. Kan berapa duit? Ya, nanti bisa dihitungnya, diinventarisir dulu aja. Apa aja nih kelas 1 gitu. Sama kelas 4 dongeng sih, dongeng Nusantara. Biarin mereka cari dongeng Indonesia tuh daerah sebanyak-banyaknya. Nanti ya mungkin bisa kalau kenaikan kelas itu ditampilkan ada yang mendongeng. Kelas 1 juga kalau proyek tentang sampah
bisa dilatih ke literasinya juga. Misalkan kita kasih teks ya sedikit tentang misalkan jenis-jenis sampah gitu, jadi bisa dilatih ke situ, mereka menjelaskan atau macam pidato gitu ya. Jadi nanti kalau kenaikan kelas gitu atau di saat pameran bisa ditampilkannya mereka yang memberitahu temennya tentang jenis sampah atau apa aja, bermacam-macam judul lah, sambil melatih juga bicaranya gitu. Mungkin nanti bisa kayak gitu. Jenis-jenis sampah, katanya ini lah 10 kalimat atau berapa gitu. Jadi anak yang menjelaskan, tapi kita kasih kawannya gitu. Apa? Bisa variasi lah, banyak ke literasinya, ke sifatnya, ke peduli lingkungan. Secara umum menurut Bunda ada harapan apa gitu dengan ya kita masuk sekolah penggerak gitu. Ada yang beda, ada ya syukur atau apa gitu. Ya bersyukur sih pasti ya, misalnya bisa ada perubahan lah di diri kita sendiri atau di sekolah juga, terus apalagi terhadap anak-anak perubahan lebih ke sikap ya, sikap. Sebagai guru kita mungkin ada saatnya yang merenung gitu atau mengingat secara umum dunia pendidikan kita ini amat ya, atau masih kan ada ketidakpuasan atau ada kegalauan atau ada pemikiran sesuatu yang kayaknya belum puas gitu, misalkan kita jadi guru atau apa gimana gitu, ada nggak? Ngerasa itu mah lebih ke diri sendiri aja, ngerasa gini kayaknya berhasil apa enggak ya gitu dalam hal mendidik siswanya sendiri gitu loh. Itu aja lebih ke diri sendiri gitu. Gimana nih ya caranya, terus seperti apa, nah terbentur pas kita dengan ketidakmampuannya gitu. Nah disitulah gitu kadang-kadang kenapa sih harus ini, itu aja lebih ke diri sendiri dulu gitu, lebih merenungnya. Kalau bisa di ini nggak sama anak, bisa diterima apa enggak gitu kan, pas kita lagi memberikan pembelajaran ke siswanya. Lebih ke diri sendiri aja intinya itu. Ya itu enggak apa sih, manusiawi ya, berarti kan kita ya selalu introspeksi, merasa ada kekurangan, cuma di samping itu juga kan sebetulnya pasti sudah banyak hal yang meningkat ya dalam diri kita sebetulnya kalau direnungkan. Misalkan setahun ini aja tuh akhir-akhir ini ya, kalau kita pikir bagaimanapun kan pastilah kita sudah lebih dari tahun sebelumnya ya. Waktu itu belum pernah apa, waktu itu belum bisa apa, kita sih kurang merasa apa ya, apa sekarang lebih pastinya, karena bagaimanapun ya kita dapat pelatihan, dapat wawasan apa, setidaknya ada pengaruh dari pengalaman itu. Alhamdulillah. Cuman ini ya, kita memang sebagai pendidik kadang melihat mungkin suka ini enggak, ini rada-rada hampir bukan frustasi ya, ini anak susah banget ya, ini kok susah dibilang, susah dibiasakan, susah jadi semua gitu ada apa nggak diterima, apa kurang apa sih, apa pembicaraan kita kurang apa sih ya, kurang dimengerti apa gimana gitu. Nah, jadi kita masih ada kan kegalauan jadi itu selalu ada emang. Seperti hari gini kalau ngajar kelas 1 nih kan ingin menerapkan cerita dulu ya sebelum kita ke pembelajaran, cerita orang, tapi kebiasaan si anak itu padahal dari sebelumnya ya nggak terlalu gimana ya, mereka nanya nih, Bu, kata gini, Bu, nulis apa sekarang? Justru mereka nggak mau kok dia ke diri sendiri aja nih. Kenapa ya? Padahal kita sengaja gitu menjelaskan, memberikan cerita, ya itulah menjelaskan dulu atau gimana. Anaknya kan tetap nggak mau, yang dengar ada, cuman yang itu yang mau nagih nulis gitu, nulis, Bu, nulis apa sekarang? Entah itu dari kebiasaannya dari mana gitu, atau apa karena kebiasaan dari rumah, apa? Ya belajar di rumah gitu kan ya, kan
hanya baru bisa ngasih tugas lewat WA gitu, itu pun di rumahnya dibimbing oleh orang tuanya masing-masing, mungkin dari situ gitu. Langsung suruh tugas aja gitu. Cuma sebetulnya kalau kita menguasai segala macam lebih asik lagi sih sebetulnya gitu. Berbahagialah mereka yang benar-benar kemampuannya dikasih lebih gitu lah. Ya, sebetulnya sama semua orang juga asalnya Kayaknya nggak punya ide. kosong. Enggak, lebih ke apa sih, keinginan aja ini gitu, tapi terbentuk dengan kemampuannya. Nah di situ akhirnya suka ngedon lagi gitu. Kayak itu aja yang dirasakan. Semua itu kan sudah satu modal yang sangat penting. Kita ada keinginan, ada kegalauan, itu hal yang bisa memicu kita untuk terus belajar. Kita nanti harus belajar terus sama-sama belajar dan ya tidak seperti orang lain itu ya, dan kita juga bisa mungkin sampai seperti orang lain itu bisa juga ya, karena tidak akan sama. Yang penting kita ikuti cara orang lain, mereka juga sampai titik ini ya, tidak tiba-tiba, tidak dari lahir, pasti sama prosesnya ya, belajar. Ini kan kemampuan orang beda-beda. Kita juga mengenali karakteristik anak ya beda-beda. Diri kita juga ya, termasuk beda dari yang ini yang itu ya. Terus sudah kita seperti ini ya, bukan lagi gitu, hanya ada hal yang bisa diubahkan dari kita dengan belajar. Ada hal tertentu yang tidak bisa diubah, ada yang bisa diubah. Karena saya punya kekhasan ya, punya kekhasan sifatnya yang udah masing-masing beda. Ya kalau urusan orang bisa begitu ya, mungkin kita juga bisa kalau belajar walaupun tidak mencapai seperti mereka. Itu apa-apa, yang penting apa yang kita harus bisa, khususnya yang menunjang kepada tugas kita sebagai guru. Ya nggak ada kata terlambat, barangkali kita sudah tua juga ya, sebisa-bisa. Kalau belajarnya susah waktu juga Lupa boleh terus dibingung terus gitu. iya apa betul sama iya, tapi untuk ukuran segini makan ya mungkin orang lain belum mencapai seperti kita juga gitu. Terus ini katanya di antara kita, sebenarnya di sekolah itu harus ada grup gitu. Kita juga kan sekarang punya grup, cuma untuk sekolah penggerak. Karena mungkin akan banyak bahasan, jadi kalau ada di satu grup yang berkaitan dengan tugas sehari-hari nyampur gitu ya, kadang info tercampur jadi susah milih-milih. Kita itu disarankan ada grup praktisi pendidikan gitu. Jadi ya khusus aja memikirkan kompetensi-kompetensi inovasi atau apalah, kita cari sama-sama metode baru atau belajar apa di situ. Grupnya khusus belajar aja gitu. Nah, sekarang tugas kita itu jadi nanti bisa kita bikin grup baru lagi. Jadi apa bedanya sama grup yang sekarang di Sekar itu ya, ini tuh lebih ke tugas apa hari ini atau apa khusus kedinasan seperti ini ya. Kalau di praktisi pendidikan ya praktek-praktek baik dari itu siapa luar. Itu boleh siapa saja yang punya kegalauan yang sama, keinginan yang sama mengenai pendidikan gitu. Bisa orang tua, bisa pemerintah, bisa kepala sekolah lain, guru dari manapun gitu. Yang paling tidak kita punya beberapa orang ngumpul di situ khusus aja misalkan informasinya mengenai ya inovasi pendidikan lah. Jadi nggak nyampur sama tugas ini itu gitu. Jadi sekarang kita harus bikin grup baru. Walaupun cuma banyak 3 orang dan sebenarnya sama juga orangnya ini juga, kalau kita pasti guru ya. Mungkin bisa tambah ngomong sama komite juga yang mau, nggak dipaksa ini mah. Jadi intinya dari ngobrol seperti ini, ketahuan punya pemikiran yang sama, ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Ayo kita ngumpul khusus aja. Wah ini dapat info
ini nih cara baca di situ gitu. Atau ini nih ada file apa. Oh, jadi mungkin kita tahun depan bikin grup ya praktisi pendidikan khusus lah. Ya, kalau bisa juga pas guru kelas 2 secepatnya. Kalau bisa, ya kalau masalah ngajarnya sih nggak masalah ya. Cuman tugasnya ini, gitu. Jadi nggak bisa fokus gitu sama satu ini. Kalau ngajar sih nggak merasa keberatan, cuman tugas-tugas yang lainnya. Jadi nggak bisa fokus gitu, nggak bisa. Mudah-mudahan aja tuh kebijakan pemerintah lebih cepat ya. Sama itu mah kita nggak bisa menentukan banyak setelatnya 6 bulan. Mudah nggak sampai lama, nggak tahu sih rencana pemerintah itu jadwalnya gimana ya sampai 4 tahun gitu. Ada yang kadang lama, ada sebentar. Siapapun gitu, mudah-mudahan yang angkatan baru belum lama sampai setahun yang baru. Ramal juga kan banyak kekurangannya gitu. Merasa udah diri sendiri kayak gimana. Kadang-kadang kalau lagi ngebaik, ih apa nih sih yang harus ini gitu. Suka ngomong gitu, nggak bisa berpikir gitu kayak gimana. Terus suka datang tiba-tiba. Bunda mah udah uyuhan justru salut. Usia segitu dengan memang kalau pengalaman nggak bisa dibeli, justru pengalaman itu sangat kaya. Kaya dengan pengalaman. Tapi kurangnya ya kalau kemampuan itu nggak bisa gimana. Seneng sih ngeliat orang-orang maju kayak gimana, seneng gitu. Kan belajarnya pulang. Seneng. Segini udah uyuhan. Suka kagum gitu sama mereka yang aktif, kreatif gitu. Suka kagum. Sekarang ada banyak ini medianya. Kita lupa setiap hari bisa sambil tiduran juga YouTube gitu ya. Nanti bisa dikasih link untuk sebenarnya penerapan profil pelajaran Pancasila juga ada di yang laman YouTube Kemendikbud itu ada, ternyata khusus lebih mudah gitu dipelajari, cerdas berkarakter namanya, nanti bisa. Jadi kita juga untuk ke depan mah lebih banyak share video gitu. Jadi tayangannya anak ada khusus kan, ini judulnya tentang mandiri video 5 menit. Ini juga pengen sih, belum ini ya, belum apa sih namanya, belum melakukan gitu. Pengen pakai yang pakai gitu deh, gimana sih reaksi anak-anak gitu. Belum dicoba. Ingin ingin gitu, sebenarnya ingin. Berarti siapkan dulu video-videonya, download dulu. Karena kalau online langsung dari YouTube, kadang-kadang kan itu tadi ketika kita buka, yang ngomongnya gitu. Kalau udah di download offline cara pendownloadannya itu yang belum ini. Jadi harus di download dulu, jadi di data laptop kita lah. Karena riskan emang kalau online tiba-tiba munculnya banyak ininya, tamu. Ya pengen tahu aja reaksi siswa gitu kalau misalnya mereka pembelajarannya dengan cara melihat layar, atau apakah lebih bersemangat atau gimana gitu. Mencoba untuk kelas 1 juga untuk semester depan harus disiapkan kaitan, memang harus siap seukuran layar yang baru, yang pakai paku, jadi tinggal pakai. Soalnya kalau buat video sendiri emang belum mampu gitu. Sebetulnya kan emang kita yang harus buat videonya, kalau memang kita udah mahir gitu dalam pembuatan video pembelajaran gitu. Lebih enak sebetulnya karena belum cari dapat orang masih banyak yang belum kita karena belum menguasai, jadi gimana kontrak-kontraknya ya. Kita siap menghadapi semester 2. Tidak ada masalah ya, mudah-mudahan bisa diatasi. Itu terima kasih atas waktunya, sama-sama, dan mohon maaf karena sampai detik ini, terutama karena ini akhir tahun,
gila, dan pasti banyak kesalahan kekurangan sebagai kepala sekolah yang sebetulnya ya emang ya kepala sekolah hanya status aja gitu. Kalau ini mah kita biasa aja teman saudara, bahkan sama bundanya perlu dibimbing. Pengalamannya banyak kan bunda. Pengalaman cuma pengalaman kerjanya aja, ngajarnya gitu. Justru itu kan yang nggak dimiliki. Berbalik ke apa ya, usia juga bertambah jadi berbalik ke apa ya, semangatnya kadang-kadang menurun gitu. Dia faktor usia juga, ini juga sebagai guru ya sampai di sini minta maaf atas segala kekurangannya di dalam menyampaikan pembelajarannya siswa, mendidik siswa, terus di dalam melakukan apa kegiatan yang lain juga, terus dalam administrasi terutama belum sepenuhnya gitu, dikerjakan. Sama sih juga produk kerjaan. Masih berbagi pikirannya. Ya, emang kita nih ngatur waktu apa gimana ya, emang harusnya emang harus selalu sama-sama sih kita atur jadwalnya sih Gitu. mungkin gitu. Emang masih satu macam gitu kan, misalnya hari ini mau apa misalkan dituntaskan gitu berapa hari. kayaknya karena banyak kerjaan kita Iya. jadi yang kemarin belum selesai udah ada baru Iya, lagi sekarang aja belum selesai itu baru bawa mata pelajaran ditambahin nih langsung ke rapot juga. Ya, kalau gitu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan di tahun baru 2002 kita secara pribadi juga sebagai guru, sebagai insan pendidikan di sekolah bisa memberi lebih banyak manfaat bagi anak-anak kita, khususnya bagi pendidikan pada umumnya. Terima kasih atas kinerja Bunda dan segalanya. Bunda kita sehat walafiat sehingga masih terus bisa berkolaborasi bersama-sama memajukan pendidikan di kampung sawah. Itu aja, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi. Harusnya di semua guru-gurunya yang seperti apa yang apa pada kreatif bu apa ketika mungkin begitu kan ya. Enaknya seperti itu pasti lebih ini lagi gitu, lebih Sama dimanapun harus seperti itu. ya. Sekarang kebetulan ada banyak kayak gini yang tua juga cuma lama kerjanya doang. Kan sesuai dengan masanya. Dari dulu udah berapa puluh tahun sudah menghasilkan. Suka ngerasa kayak gimana ya kalau di rumah jadi gini amat sih gitu. Kadang-kadang kita tuh lebih diri sendiri aja. Tanpa ada Bunda di sini kan tidak akan lahir guru-guru baru. Tidak akan seperti ini warga kampung sawah. Mereka cerdas dengan sendirinya. Mereka cerdas dengan bawaannya, dengan sendiriannya. Sesuai dengan zamannya. Kita ikut aja. Guru sekarang terus begini, mudah-mudahan